Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita masih belajar tentang termokimia. Pada materi kalorimeter yaitu penentuan perubahan entalpi. Kalorimeter. Kalorimeter adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor reaksi yang diserap maupun yang dilepaskan pada suatu reaksi kimia. Jadi, perubahan entalpi bisa kita ukur dengan melakukan percobaan menggunakan alat kalorimeter ini. Kalorimeter dibedakan menjadi dua, ada kalorimeter sederhana dan kalorimeter boom. Nah, ini merupakan gambar dari rangkaian alat kalorimeter sederhana, di mana terdiri dari termometer untuk mengukur perubahan suhu yang terjadi pada sistem. Tentunya sebelumnya kalian telah belajar yang mana itu sistem dan mana yang itu lingkungan. Kemudian ada pengaduk gabus. Gabus di sini karena sistem ini harus tertutup, maka gabus berfungsi untuk menyumbat atau menutup agar kalor atau panas tidak keluar. Ada kalorimeter. Nah, dalam kalorimeter ini berlangsung secara adiabatik, yaitu tidak ada energi yang keluar atau masuk ke dalam kalorimeter. Nah, kalor yang dihasilkan atau diserap reaksi akan menaikkan atau menurunkan cairan atau sistem yang ada di dalam kalorimeter. Nah, pada reaksi eksoterm, sistem akan melepaskan kalor. Sebagian kalor diserap oleh kalorimeter dan sebagian kalor akan menyebabkan naiknya suhu sistem. Jadi, yang harus kalian ingat bahwa ketika sistem melepaskan kalor, suhunya akan naik, maka itu adalah reaksi eksoterm. Yang kedua, pada reaksi endoterm, sistem akan menyerap kalor dari kalorimeter dan sebagian akan menyebabkan menurunnya suhu sistem. Nah, yang harus kalian ingat di sini adalah bahwa ketika sistem menyerap kalor, maka suhunya turun. Nah, itu terjadi reaksi endoterm. Mungkin sebelumnya telah kita pelajari bahwa perubahan entalpi pada reaksi eksoterm itu bernilai negatif, sedangkan perubahan entalpi pada reaksi endoterm bernilai positif. Oke, bagaimana cara menentukannya? Berikut ini akan saya jelaskan. Jadi, kalor total yang dilepas atau diserap sistem dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Q total sama dengan Q sistem. Tentunya sistem itu adalah larutan di dalamnya ditambah Q kalorimeter, di mana kalor yang diserap atau dilepaskan oleh kalorimeter merupakan hasil kali dari nilai kapasitas jenis kalorimeter pada tekanan tetap, biasa dilambangkan dengan C. Dengan perubahan suhu yang terjadi pada kalorimeter, kita ukur dengan menggunakan rumus Q kalorimeter sama dengan C kali delta T. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan. Besar kalor yang mengakibatkan naik atau turunnya suhu sistem merupakan hasil kali dari kalor jenis zat atau larutan, biasa disimbolkan dengan C. Massa zat atau larutan biasa disimbolkan dengan M, dan besarnya perubahan suhu sistem atau delta T. Maka, untuk mencari Q sistem atau larutan, rumusnya adalah M kali C kali delta T. Jadi, yang harus terlebih dahulu kita cari ketika mengukur perubahan entalpi menggunakan kalorimeter adalah Q total atau kalor total dengan menggunakan rumus di atas. Nah, di mana yang harus kalian ingat bahwa Q kecil atau Q total itu adalah kalor yang diserap atau dihasilkan. Satuannya adalah joule. M massa zat, satuannya adalah gram. Sedangkan C kecil atau kalor jenis zat itu satuannya bisa J per gram kali Kelvin atau J per gram kali Celsius, derajat Celsius. Oke?
Nah, sedangkan delta T adalah perubahan suhu yang kita amati pada percobaan menggunakan kalorimeter. Satuannya adalah Kelvin atau derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah C besar. Ini merupakan simbol dari kapasitas kalor. Satuannya adalah J per Kelvin atau J per C Celcius, derajat Celcius. Oke, selanjutnya, setelah kita dapat Q total, maka untuk menentukan perubahan entalpi, rumusnya adalah seperti yang kakak bilang tadi, delta H sama dengan minus Q total per mol. Ini untuk reaksi eksoterm karena dia melepaskan kalor. Nah, atau delta H sama dengan positif Q total per mol. Positif untuk reaksi endoterm karena dia menyerap kalor. Untuk lebih memahami bagaimana penggunaan rumus atau bagaimana cara menghitung perubahan entalpi dengan menggunakan percobaan kalorimeter, di sini saya akan memberikan satu contoh soal, yaitu di dalam sebuah kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram gas metana atau CH4 dengan oksigen berlebih sehingga terjadi reaksi berikut. CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Ternyata terjadi kenaikan suhu sebesar 1,56 derajat Celcius. Diketahui kapasitas kalorimeter adalah 958 Joule per derajat Celcius. Massa air di dalam kalorimeter adalah 1000 gram dan kalor jenis air adalah 4,18 Joule per gram kali derajat Celcius. Tentukanlah kalor pembakaran gas metana dalam kilojoule per mol, di mana ARC sama dengan 12 gram per mol dan ARH sama dengan 1 gram per mol. Nah, pertama, tentu kalian tahu bahwa reaksi ini adalah reaksi pembakaran. Maka yang kita harus cari adalah perubahan entalpi pembakaran. Kalian harus ingat konsep sebelumnya tentang bahwa perubahan entalpi pembakaran itu adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika 1 mol saat dibakar secara sempurna. Maka di sini dia harus 1 mol. Oke, bagaimana caranya? Pertama, diketahui. Kalian harus tulis terlebih dahulu apa-apa yang diketahui dari soal. Kita bisa lihat di sini bahwa massa metana diketahui 0,16 gram, delta T atau perubahan suhu 1,56 derajat Celcius, C atau kapasitas kalorimeter adalah 958 Joule per derajat Celcius, massa air atau M kecil 1000 gram, C kecil atau kalor jenis air adalah 4,18 Joule per gram kali derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah delta Hc dalam satuan kilojoule per mol. Berikut penyelesaiannya. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya bahwa perubahan entalpi reaksi dapat kita cari dengan rumus Q total per mol. Nah, Q total lah yang harus kita cari terlebih dahulu, di mana rumus Q total adalah Q sistem ditambah Q kalorimeter. Maka kita juga harus mencari Q sistem dan Q kalorimeter dari apa yang telah diketahui dari soal. Oke, Q sistem sama dengan M kali C kali delta T. Itulah rumusnya. Nah, seperti yang kita ketahui, massa air yaitu sebesar 1000 gram dikali C atau kalor jenis air 4,18 Joule per gram kali derajat Celcius dikali delta T perubahan suhunya sebesar 1,56 derajat Celcius.
maka hasilnya adalah 6.520 Joule. Nah, sekarang Qi sistem sudah kita ketahui. Selanjutnya kita cari nilai Qi kalorimeter. Rumusnya rumusnya C dikali delta T sama dengan, di mana C adalah kapasitas kalorimeter sebesar 958 Joule per derajat Celcius dikali delta T, perubahan suhu yang diketahui, yaitu sebesar 1,56 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 1494 Joule. Dengan kita mengetahui Qi sistem dan Qi kalorimeter, maka kita dapat mengukur Qi totalnya. Dengan rumus Qi total sama dengan Qi sistem ditambah Qi kalorimeter sama dengan Qi sistemnya tadi kita dapat 6.520 Joule, kita tambah Qi kalorimeter yang kita peroleh 1.494 Joule. Maka hasilnya adalah 8.014 Joule dalam satuan Joule. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah dalam satuan kilojoule. Maka 8.014 Joule kita bagi 1.000 untuk mendapatkan kilojoule menjadi 8,014 kilojoule. Itulah Qi total. Nah, setelah mendapatkan Qi total, di soal diketahui bahwa jumlah metana yang dibakar adalah 0,16 gram, sehingga terlebih dahulu kita harus mencari jumlah molnya, karena yang ditanyakan adalah dalam 1 mol. Maka 0,16 gram ini kita harus cari dulu berapa mol. Dengan cara, tentu kalian masih ingat bahwa untuk mencari mol, rumusnya adalah massa atau gram per molekul relatif atau MR. Maka kita cari terlebih dahulu MR dari CH4 atau metana, sama dengan ARC ditambah 4 dikali ARH sama dengan 12 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 16 gram per mol. Itulah MR dari metana. Maka molnya kita bisa cari dengan rumus 0,16 gram seperti yang diketahui di soal bahwa massa metana yang dibakar adalah 0,16 gram dibagi dengan MR dari metana yang kita peroleh, yaitu 16 gram per mol. Maka hasilnya adalah 0,01 mol. Maka untuk setiap reaksi pembakaran 1 mol CH4 akan dilepas kalor sebanyak. Ini bisa kita cari seperti yang rumus di awal tadi, yaitu delta H sama dengan Qi per mol. Kita dapat bahwa Qi total yang tadi adalah 8,014 kilojoule dibagi dengan 0,01 mol. Maka hasilnya adalah 801,4 kilojoule per mol. Oleh karena terjadi kenaikan suhu seperti yang dikatakan pada soal, maka ketika terjadi kenaikan suhu, sistem melepaskan kalor, sehingga perubahan entalpi pembakarannya bernilai negatif. Jadi, kita peroleh bahwa perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc dari soal ini adalah minus 801,4 kilojoule per mol. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa paham. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan tetap jaga kesehatan.